Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may be surprised because this is the first time you see this face, right? Yes, I'm your new English teacher. Let me introduce myself. My name is Miss Yulia Lestari, and you can call me Miss I because people used to call me I. And unfortunately, in our very first meeting, we have to meet through video, but it's okay. I hope we can meet as soon as possible when the pandemic is over. Then have you guys keep health and stay positive. Don't forget to wear your mask whenever you go, and keep your distance to other people, and don't come into the crowd places or situation. And don't forget to wash your hand as always. And I hope you guys really enjoy in my teaching and explanation. And here we go. We are going to continue our lesson in the chapter 6. It is about giving announcement. Do you guys have you ever about announcement that is spoken or written or anything that you ever heard or ever seen in any places? Correctly, and I'm really sure you are have yes, I'm really sure you are have ever heard or seen anything about announcement. Yes, announcement atau yang biasa kita kenal dengan pengumuman. Pengumuman itu apa sih? Pernyataan tertulis atau verbal yang kalian tahu untuk menginformasikan sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. So, are you or guys? You guys must be want to know. And what is announcement? Okay. The first one is I want to explain you the definition of announcement text. Announcement is something that is written, printed, or spoken verbally so that other people know that there is something happening or about to happen. Announcement adalah sesuatu hal yang tertulis maupun tercetak ataupun yang dikatakan secara verbal agar orang-orang tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan sedang terjadi. Kalian tuh biasanya nemu pengumuman tuh whenever you were in school, like there going to be a ceremony, welcoming ceremony, example, gitu. Ada upacara penyambutan, kalian akan diinformasikan akan ada sesuatu, dan itu biasanya secara verbally spoken. And what is the purpose of this text? Apa sih maksud dari teks pengumuman itu? And the purpose of this text is to inform the announcement text information about an event, new enrollment, new admissions, and so on. Jadi tujuan dari teks pengumuman ini adalah untuk memberitahu bahwa ada pengumuman informasi tentang suatu kejadian atau acara, job vacancy atau lowongan pekerjaan, new enrollment, suatu kegiatan atau suatu hal yang baru, dan lain-lainnya. Dan there are types of announcement text. And generally, there are several things that can be used as main topic of announcement text. First, there is an event. Missing persons or animals items, winners competition, job vacancy, sad news, inauguration, marriage, birth, and new product, and so on. There's many more. Jadi ada beberapa tipe dari announcement text atau teks pengumuman. Biasanya ada beberapa topik yang bisa dijadikan sebagai teks pengumuman. Misalnya yang pertama ada event atau acara. Kedua ada orang hilang atau binatang hilang atau hal-hal barang yang hilang. Winners of competition, pengumuman perlombaan, job vacancy, lowongan pekerjaan, berita sedih, inaugurasi, pernikahan, ulang tahun. Misalnya ada
penjualan produk baru, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai announcement atau pengumuman. Usually, there is a text when there is a generic structure. What is generic structure of announcement text? And there we are. The following is general structure of announcement text. The first one, there is stating purpose atau pernyataan maksud. Tujuannya, pengumuman ini dibuat untuk apa ya? The text that contains what event will be held. Teks yang menyatakan bahwa acara atau kejadian ini akan diadakan karena apa gitu. Maksud dari menyatakan maksud dari diadakan acara ini untuk apa? Pengumuman ini untuk apa gitu. Kedua, stating day and date. Day and date realization. The text that contains when the event will be held. Penyataan hari dan tanggal. Biasanya kalau di pengumuman yang diumumkan secara verbally, spoken verbally, or written or printed, there be must a day and date untuk menyatakan kapan acara itu akan dilaksanakan. And the third, yang ketiga ada stating place, di mana the text that contains where the event will be held. Stating place ini adalah menyatakan tempat, di mana teks pengumuman ini menyatakan bahwa suatu acara atau kejadian ini akan diadakan di mana. Paham ya? I hope you guys understand that. And the fourth and the last, informing sender. The text that contain name of the person who will be contacted. Biasanya di teks pengumuman itu di bagian terakhir paling ujung biasanya atau di penutup ada informasi dari si pengirim atau kontak person yang bisa dihubungi atas pengumuman itu. Dari misalnya, we are just going to the example. Nah, here the example. There is a graduation party. Is that as the stating purpose? Jadi stating purpose-nya menyatakan maksudnya itu untuk mengadakan graduation party. Stating place-nya di SCBD Hall, Jalan Hasanuddin nomor 50, Tang City. And then Saturday, September 17, 2017, itu sebagai stating date and day-nya. And the terakhir, tadi yang saya bilang sebelumnya, ada informing sender-nya. Siapa yang membuat pengumuman ini dan siapa yang bisa dikontak untuk menghubungi pengumuman ini. Ada di Febrina. I hope you guys understand. Yes. Is it easy, right, to make an announcement text? Di samping ada generic structure, setiap teks itu memiliki language feature. Apa sih language feature itu? Language feature adalah kaidah kebahasan. Biasanya setiap teks itu menggunakan language feature, aturan-aturan kaidah kebahasaan yang bisa digunakan sesuai dengan maksud tujuan dari teks tersebut. The first one, you're using simple present tense and simple future tense. Second, using exact noun. The third, pronunciation and intonation when it spoken announcement. And the last, spelling and punctuation. And there is example of words used in announcement. The first one, do some technical problems they show will. Ini adalah kalimat di bawah ini, kalimat yang tadi saya sebutkan adalah contoh dari using simple future tense, di mana dia menggunakan kata will setelah subject. The show will. Itu adalah tanda bahwa kaidah kebahasaan sesuai dengan aturannya. Yang kedua, we apologize for the inconvenience. Dia mengumumkan bahwa kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Di situ menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan using simple present tense. Di mana tanda itu menggunakan simple present tense? We apologize. Di situ ada subject dan plus one juga verb, adverb or object. And the last, hi guys, our neighbor will hold a fun. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa di sini menggunakan simple future tense, di mana ada kata will sebelum verb 1. Sampai situ kalian mengerti? Selanjutnya ada exact noun. Apa sih exact noun? Exact noun adalah kata kerja
kata benda yang tepat. Exact noun adalah kata benda. Terus yang ketiga ada pronunciation dan intonation. Ketika pengumuman itu dikatakan secara langsung, maka kita harus memperhatikan pronunciation dan intonasinya. Pronunciation adalah pelafalan ketika kita, untuk pronunciation adalah pelafalan ketika kita memberitahu atau menginformasikan informasi yang akan kita informasikan kepada orang-orang. Intonasi sudah jelas, intonasinya harus bagus, dinamikanya harus sesuai dengan apa informasi yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah spelling dan punctuation. Spelling adalah ejaan ketika kita menulis atau printed teks dari pengumuman, kita harus memperhatikan spelling dan punctuation-nya. Itu saja. Spelling itu ejaannya harus benar, yang baik, yang sopan, yang bagaimana gitu. Punctuation-nya juga titik koma, besar huruf ya seperti apa, itu sudah jelas harus diperhatikan. And then we are going to, and there are example of announcement types. There is a missing people, there is a wedding announcement, and school announcement. Di sini sudah jelas ya, contohnya ada missing people. Ini pengumuman mencari orang hilang. Wedding announcement itu ada pengumuman bahwa akan diadakan pernikahan. Dan school announcement adalah pengumuman dari sekolah. To all students of SMP N1 Tarik, there will be a welcoming ceremony next Monday. Akan diadakan upacara penyambutan Senin depan gitu. Diharapkan anak-anak menggunakan batik sebagai seragam mereka di hari Senin. From the principle of SMPN sudah pasti ada ada isinya seperti apa, juga ada informing sendernya. Seperti saya bilang tadi. Nah, I have a little exercise for you guys to check your understanding in this chapter. Hope you guys understand. And there is an announcement. Here is an announcement. It is written to all dorm residents. There will be a blackout each Saturday during this month. Consequently, we will use the generator as the electric source. So please do not use air conditioners on Saturdays. Please don't forget to turn off the lights if you don't use it. Thank you. The stop of the dormitory. Do you guys still remember? Purpose-nya apa? Stating purpose-nya ini di sini untuk to all dorm residents. Ini pengumuman yang ditujukan untuk semua penghuni kosan atau kontrakan. Di sini isinya untuk mengatakan tidak menggunakan AC karena akan ada pemadaman di setiap hari Sabtu selama 1 bulan ini. Jadi untuk tidak menyalakan lampu ketika tidak menggunakan ini. Dan thank you, terakhir itu ada bacaan the staff dormitory. Itu artinya information center ini adalah staff dari kontrakan atau apartemen itu. Dan di sini ada pertanyaan. According to the text, why should they turn off the lights? Berdasarkan teks tersebut, mengapa mereka harus mematikan lampunya? A. Because it is rules of dormitory. Karena itu peraturan dari dormnya. B. Because it's Saturday. Karena itu hari Sabtu. C. Because there will be blackout. Karena akan ada pemadaman. D. Because they will be used the generator as electricity source, so they must be economize the source. E. Because it will minimize the electricity bill. And you guys, what do you think the answer will be? Yes, the answer will be D, because the lights will be turned out every Saturday. They will use the generator as an energy source. Therefore, they have to save money and turn off the lights when they are not in use. Okay guys, I hope you guys will enjoy our listening today. During this video, you can understand what I've been explaining to you, and hope you guys enjoyed it. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.